Halo teman-teman, masih membahas Donghua Shaolan. Pada bagian keempat kali ini saya akan mengulas beberapa episode terakhir di season 1 yang menurut saya pribadi bisa dikatakan paket komplit dengan alur ceritanya yang bisa membuat emosi naik turun. Namun bagi kalian yang belum menonton 3 bagian sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar tidak gagal paham dalam mengikuti pembahasan kali ini. Dan seperti biasa, tidak afdol rasanya kalau saya belum mengatakan spoiler warning bagi kalian yang belum pernah menyaksikannya secara langsung, karena pasti konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita mulai. Setelah kekalahannya dari Tang San, Meng Jiran bersama neneknya pun menyerahkan siluman roh ular terbang kepada pihak Sri Lanka dan bergegas pergi untuk mencari siluman roh yang lain. Oishiki lalu segera mengeksekusi siluman roh tersebut dan mulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Di sisi lain, Tang San yang kehabisan tenaga pasca pertarungannya dengan Jiran juga berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Singkat cerita, Oishiki telah selesai dengan proses penyerapannya dan telah berhasil memperoleh cincin ketiga serta meng-unlock skill baru, yaitu sosis terbang. Barang siapa yang memakan sosis tersebut, maka akan bisa terbang selama 1 menit dengan kecepatan ular terbang. Ketika Guru Zhou ingin mengajak semuanya untuk kembali ke akademi, tiba-tiba Tang San yang sudah tersadar menyela dan mengatakan kalau kini ia juga telah berhasil mencapai level 30, sehingga sekarang ia juga ingin mencari siluman roh untuk dijadikan cincin ketiganya. Mendengar hal itu, Guru Zhou yang terlihat senang setuju lalu mengajak semuanya untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat terlebih dahulu. Di malam harinya saat tengah beristirahat, mereka membicarakan mengenai siluman roh yang selalu diburu oleh manusia. Guru Zhou mengatakan kalau sekarang semakin sulit mencari cincin roh, padahal dulu di pinggiran hutan saja banyak terdapat siluman roh berusia ribuan tahun. Menanggapi itu, Tang San berpendapat kalau itu semua adalah ulah manusia yang sebenarnya jauh lebih ganas ketimbang siluman roh. Perburuan yang terus dilakukan membuat para siluman roh pasti suatu saat akan mengalami kepunahan. Dan jika siklus ini terus berjalan, maka akan datang suatu hari di mana seorang master roh tak akan bisa naik tingkat karena tidak ada lagi cincin roh yang tersedia. Semuanya pun termenung sejenak, termasuk Guru Zhou yang berpikir kalau narasi Tang San memang cukup masuk akal. Di tengah pembicaraan, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor siluman roh berjenis kera raksasa yang merupakan raja hutan bagi para siluman roh. Mereka pun sontak dibuat sangat terkejut karena biasanya siluman jenis ini hanya tinggal di hutan terdalam dan sangat jarang keluar. Menurut Tang San, kera raksasa adalah mimpi buruk bagi para master roh. Pasalnya kekuatannya yang luar biasa kuat membuat seorang master roh bergelar Daulu sekalipun belum tentu bisa menandinginya. Dan bahkan dikatakan siluman ini mampu mengalahkan siluman roh jenis lain yang usianya jauh di atasnya. Tak hanya dari segi kekuatan, kecepatan, dan pertahanan, namun ia juga memiliki kecerdasan layaknya manusia. Guru Zhou yang sadar batasannya mencoba melakukan negosiasi karena siluman kera raksasa mengerti bahasa manusia. Ia pun berjanji akan segera pergi dan tak akan berani mengusiknya. Namun ketika menyaksikan kemarahan dari sang raja hutan, Guru Zhou pun segera memerintahkan semua murid untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia memasang kuda-kuda untuk bersiap melancarkan serangan. Hingga saat amukannya menghempaskan mereka semua, menjadikan kesempatan yang bagus untuk bisa melarikan diri. Namun naasnya Xiao berhasil ditangkap oleh siluman tersebut. Guru Zhou yang melihatnya sangat emosi dan benar-benar all out menggunakan skill dari cincin roh ketujuhnya. Merupakan skill terkuatnya, yaitu wujud roh dari beruang hutan untuk menghantam siluman kera raksasa. Namun hal itu juga sia-sia. Sementara Tang San yang berupaya menyelamatkan Xiao berusaha mengejar siluman itu, hasilnya pun sama saja. Ia pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa kecewa yang amat mendalam, mereka semua pun beristirahat untuk memulihkan kondisi pasca insiden tersebut. Guru Zhou lalu menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa menjaga Xiao. Namun menurut Tang San ini semua adalah salahnya karena sebagai kakak ia tak bisa menepati janjinya untuk selalu melindungi Xiao. Ia yang masih belum menyerah meminta sosis terbang dari Oishiki untuk mengejar Xiao, meskipun sebenarnya kondisi Tang San sekarang tidak memungkinkan lagi. Usahanya tersebut didukung oleh Ning Rongrong yang memberi buff kekuatan dari skill roh pelindungnya. Guru Zhou yang awalnya dikira marah justru meminta Oishiki untuk memberikan sosis terbang kepada yang lain dan menginisiasi untuk segera menyusul guna membantu Tang San.
Sementara itu, nasib Xiao yang dibawa kabur oleh siluman kera raksasa ternyata tak seburuk apa yang dipikirkan guru dan teman-temannya. Ternyata mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain. Xiao memanggilnya dengan nama Erming. Langsung saya sampaikan spoiler di sini ya. Xiao ini sebenarnya bukanlah manusia, melainkan jelmaan dari siluman roh berusia ratusan ribu tahun yang telah berevolusi menjadi manusia. Ia kemudian meminta Erming untuk menjaganya sejenak karena ia akan melakukan kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Berkat statusnya sebagai mantan siluman roh, Xiao memiliki kemampuan untuk menyerap cincin roh siluman tanpa harus membunuh mereka. Di sisi lain, Tang San yang mengejarnya kehabisan waktu terbang sehingga terjatuh ke dalam hutan sebelum bisa menemukan Xiao. Selain itu, kondisinya juga semakin buruk karena sebelumnya ia juga sudah terluka. Sialnya, ia malah bertemu dengan siluman roh buas berjenis laba-laba berwajah manusia. Tang San pun dibuat sangat kewalahan karena baik dari kekuatan, kecepatan maupun pertahanan dari siluman tersebut sangatlah kuat. Ditambah lagi makhluk ini memiliki racun yang sangat mematikan. Di tengah pertarungan tersebut, Tang San teringat ucapan dari Master Xiao bahwa siluman laba-laba berwajah manusia merupakan jenis siluman roh yang akan sangat cocok untuk Tang San. Namun akan sangat berbahaya mengingat kekuatan serta racun yang mematikan yang dimilikinya. Singkat cerita, ia akhirnya menemukan titik kelemahan dari siluman tersebut, yaitu terletak pada wajahnya. Ketika Tang San telah berhasil menangkapnya dan nyaris melakukan finishing, kepalanya terasa sangat pusing dan kesadarannya justru kembali ke kehidupan masa lalunya saat masih berada di Sekte Tang. Di sana ia bertemu kembali dengan para tetua sekte yang mengatakan kalau Tang San telah berhasil diselamatkan dari jurang lembah neraka. Namun Tang San sendiri seakan hilang ingatan dan tak dapat mengingat apapun dari kehidupan barunya di Akademi Sri Lanka. Sampai ketika ia bertemu dengan salah seorang murid sekte, pikirannya ke-trigger membuat ia bisa kembali mengingat semuanya. Ia pun lantas bertekad kembali ke kehidupannya di Akademi Sri Lanka karena teringat Xiao yang harus segera diselamatkan. Dan benar saja, saat membuka mata dirinya terikat oleh jaring laba-laba dan terkena racun yang memberikan efek halusinasi sesuai dengan apa yang tertinggal di dalam ingatan targetnya. Tang San pun kembali melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan jaring laba-laba tersebut. Karena benar-benar sudah terdesak, ia tak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan roh pelindung di tangan kirinya, yaitu Palu Houtian untuk menghantam keras makhluk jahanam tersebut. Sampai akhirnya setelah berusaha keras, ia dapat membuka pertahanan si laba-laba lalu segera mengeksekusinya. Sebelum memulai proses penyerapan, Tang San beristirahat sejenak untuk mengeluarkan racun yang semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang yang ternyata mereka adalah pasangan ular naga Meng Su bersama cucunya Meng Yiran. Secara kebetulan lagi ternyata siluman laba-laba itu adalah incaran cincin roh ketiga untuk Meng Yiran. Mereka pun jelas sangat marah karena Tang San telah menggagalkan perburuan siluman roh untuk cucunya sebanyak 2 kali. Namun di sisi lain Meng Su juga sangat terkejut setelah tahu bahwa Tang San sanggup membunuh siluman laba-laba itu seorang diri. Kemudian Tang San menyampaikan pembelaannya bahwa ia juga terpaksa membunuhnya. Tadi ia hanya berusaha membela diri karena tiba-tiba siluman itu menyerangnya. Meng Su yang tak memperdulikan alasan Tang San memberinya pilihan yang sulit, yaitu jika Tang San bersedia bergabung dengan keluarganya, maka ia akan membiarkan Tang San tetap hidup dan mempersilakannya untuk menyerap cincin roh dari siluman laba-laba tersebut. Namun Tang San dengan tegas menolak tawaran itu. Pasalnya seseorang yang telah bergabung dengan suatu keluarga maka harus mengabdikan seumur hidupnya untuk keluarga tersebut. Sementara dirinya adalah tipe orang yang lebih suka bebas tanpa terikat oleh pihak manapun. Diperlihatkan secara diam-diam Tang San bersiap dengan busurnya untuk berencana menyandera Yiran, karena mustahil ia bisa menang melawan 2 orang legend di hadapannya. Merasa tawarannya tak dihargai, Meng Su pun semakin murka. Ia lalu memberi kesempatan terakhir untuk Tang San untuk menebus kesalahannya yang telah 2 kali mengagalkan kenaikan tingkat dari cucunya. Untuk itu Tang San diperbolehkan pergi, tapi dengan meninggalkan satu lengannya sebagai bentuk kompensasi. Masih mencoba bernegosiasi, Tang San mengatakan akan bersedia bergabung dengan keluarga mereka, namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus membantunya mengalahkan seekor siluman roh yang telah menculik Xiao. Awalnya mereka mengentengkan syarat itu karena mudah baginya kalau hanya membunuh satu siluman saja. Akan tetapi ekspresi mereka langsung berubah ketika Tang San mengatakan kalau siluman roh yang dimaksud adalah siluman Raja Kera Raksasa. Mereka malah menuduh kalau Tang San sengaja menjebaknya, karena berhadapan dengan makhluk itu maka sama saja dengan bunuh diri. Bahkan dikatakan kalau Master Roh bergelar Daulo pun belum tentu sanggup mengalahkannya.
Karena keduanya tak bisa memenuhi syarat yang ia berikan, Tang San pun enggan untuk bergabung dan dengan tegas mengatakan kalau mereka ingin lengannya maka silakan ambil saja sendiri. Saat posisi Tang San sudah benar-benar terdesak, beruntung Guru Zhou dan teman-temannya datang tepat waktu untuk menghentikan kakek Meng Su. Guru Zhou jelas tahu batasannya yang tak mungkin bisa menang jika duo maut itu sudah bersatu. Ia lantas mencoba bernegosiasi dengan mengajak Meng Su untuk bicara empat mata. Setelah pembicaraan singkat mereka, seketika ekspresi kejam dari Meng Su berubah menjadi lebih hangat. Dari Guru Zhou, ia kini tahu kalau Tang San adalah murid dari Master Xiao, orang cerdas yang menciptakan banyak teori di dunia roh. Oleh karena itu, ia pun kali ini bersedia melepaskan Tang San. Namun saat akan beranjak pergi, Meng Yiren yang masih tak terima dengan Tang San yang telah mengacaukan kesempatannya naik tingkat, menantangnya bertanding dengan taruhan. Jika ia menang, maka Tang San dilarang menyerap cincin roh dari siluman laba-laba tersebut. Namun jika ia kalah, maka Tang San bebas melakukannya. Tang San pun menyetujuinya. Tapi sebelum mulai, Oishike menyela dengan mengatakan bahwa taruhan tersebut kurang adil karena tidak ada sesuatu milik Meng Yiren yang dipertaruhkan. Maka dari itu, ia menambahkan kesepakatan konyol, yaitu jika Meng Yiren kalah, ia harus bersedia memberikan sebuah ciuman. Singkat cerita, karena keduanya telah sepakat, pertandingan pun bisa segera dimulai. Meng Yiren menjelaskan bahwa pertandingannya adalah melemparkan beberapa pisau untuk mengenai daun yang berjatuhan. Pemenang ditentukan dengan membandingkan banyaknya jumlah daun yang bisa mereka tangkap. Diperlihatkan dengan cepat Meng Yiren melemparkan pisau-pisaunya secara akurat sehingga setiap pisaunya berhasil menangkap satu daun tanpa ada yang miss. Melihat Tang San yang sedari tadi tidak bergerak membuat Meng Yiren kebingungan. Namun Tang San mengatakan kalau ia sudah melakukannya. Hal ini diperjelas oleh Meng Su yang mengatakan bahwa Tang San memang sudah melakukannya dan ia menang telak dari cucunya tersebut. Meng Yiren yang belum bisa percaya lalu mengeceknya sendiri. Dan benar saja, semua pisau Tang San tertancap sempurna dengan 10 daun masing-masing di setiap pisau. Sangat jauh dari Yiren yang hanya 1 daun per pisau. Bahkan hebatnya Tang San melemparkan pisau dengan posisi membelakangi pohon tanpa menggunakan mata dan hanya mengandalkan insting yang telah ia latih sejak kecil. Kemudian Meng Su mengungkapkan kekagumannya kepada Tang San karena memiliki kemampuan yang ia sendiri bahkan belum tentu bisa melakukannya. Kemudian Tang San menghampiri Yiren yang nampak sedih karena telah kalah 2 kali. Tang San mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau jelas saja ia bisa menang, pasalnya ia telah berlatih menggunakan senjata rahasia selama lebih dari 9 tahun. Ia lalu menunjukkan senjata rahasianya yang jauh lebih kecil namun memiliki keuntungan lebih ringan sehingga sangat praktis digunakan sebagai senjata yang mematikan. Ia juga bersedia mengajari Meng Yiren dengan menjelaskan sedikit mengenai tekniknya yang ia sebut pelacak suara. Bukan melihat dengan mata, melainkan menggunakan indera pendengaran yang bisa merasakan setiap gerakan bahkan tanpa ada titik buta. Setelah pembicaraan itu, tiba-tiba Meng Yiren mencium Tang San karena bagaimanapun juga ia telah kalah taruhan. Semuanya pun dibuat tercengang menyaksikan fenomena itu. Dan setelah itu, ia bersama kakek neneknya pun segera pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian mereka, Tang San segera meminta sosis pemulihan dari Oishike agar ia bisa segera memulai proses penyerapan mengingat Xiao yang juga harus segera diselamatkan. Proses penyerapan Tang San nampaknya begitu berat. Terlihat melalui gejolak energi luar biasa kuat yang dapat dirasakan oleh Guru Zhou. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan Master Xiao yang mendapatkan selembar surat undangan dari Flander, kepala Akademi Sri Lanka. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan scene dari Tang Hao, ayah dari Tang San, berpamitan dengan sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanaman rumput biru perak untuk pergi menyelesaikan misinya di sebuah tempat yang ia sebut sebagai Balai Roh Pelindung. Nah, itulah ulasan plot cerita dari Donghua Shaolan pada episode 23-26. Sebagai informasi, ulasan kali ini adalah 4 episode terakhir di season 1 ya. Seperti biasa, di akhir season pasti endingnya menggantung. Baiklah, sekarang saatnya kita membahas detail menarik, memberikan opini dan penilaian pribadi. Masih menggunakan setting tempat hutan Shindu, surganya bagi para siluman roh. Terdapat scene percakapan menarik mengenai masalah yang tidak pernah terpikirkan oleh karakter manapun, di mana Tang San mengutarakan pendapatnya mengenai kepunahan siluman roh di masa depan jika terus-terusan diburu. Hal ini masuk akal ya, disebutkan bahwa seorang Master Roh akan berburu cincin roh setiap naik 10 level. Contohnya Tang San yang telah mencapai level 30 membutuhkan cincin ketiga untuk bisa naik ke level 31 dan seterusnya. Contoh lain Guru Zhou yang telah mencapai level 76, sekarang ia memiliki cincin roh sebanyak 7.
Untuk bisa melewati 10 level hanya memerlukan waktu beberapa tahun saja. Sementara siluman roh yang diperlukan harus berusia ratusan bahkan puluhan ribu tahun. Sehingga hanya dengan menggunakan perhitungan yang sederhana dapat disimpulkan bahwa ketersediaan siluman roh yang bisa digunakan pasti lama-kelamaan akan habis. Hal menarik lain adalah adanya konten prank dari Xiaowu. Dari sini terungkap sudah identitas Xiaowu yang sebenarnya adalah siluman roh berusia 100.000 tahun yang telah mengalami evolusi menjadi manusia. Jauh sebelum episode ini sebenarnya beberapa kali sudah ditis ya. Saat mendaftarkan dirinya ke Sri Lanka, panitia pendaftaran mengatakan hanya menerima Master Roh dengan kekuatan monster. Sekilas kita melihat ekspresi Xiaowu yang seketika berubah. Padahal monster yang dimaksud bukan siluman roh melainkan merujuk pada orang yang telah mencapai level 20 ke atas. Scene lain ketika gadis kelinci ini satu-satunya yang meratapi kematian dari siluman roh yang dibunuh di depan matanya. Menyambungkan dengan pembahasan sebelumnya mengenai hubungan manusia dan siluman roh yang jelas tak akan bisa akur selama manusia tetap memburu mereka. Bahkan Tang San juga mengakui kalau sebenarnya manusialah yang lebih ganas dan kejam ketimbang para siluman roh. Mungkin di masa depan Xiaowu yang akan menjembatani terciptanya hubungan baik antara manusia dengan siluman roh ya. Lanjut ke scene berikutnya ketika Tang San bertanding kembali dengan Meng Yiran. Sebagai taruhan, jika Meng Yiran kalah, Tang San boleh menyerap cincin roh dari siluman laba-laba tersebut. Namun jika Meng Yiran yang menang, siluman roh tersebut haruslah dibuang. Namun pertanyaannya, kenapa harus dibuang? Kenapa tidak ia serap saja? Alasannya sudah jelas, karena cincin roh dari siluman roh hanya bisa diambil oleh orang yang telah membunuhnya saja. Adegan ketika Guru Zhao mengajak Meng Su untuk bicara empat mata, sebenarnya ia memberitahukan bahwa ayah Tang San adalah Tang Hao. Sudah jelas kalau ia bukan takut kepada Master Xiao, melainkan kepada ayah Tang San. Master Roh bergelar Douluo. Kita mundur sedikit saat Tang San terkena racun siluman laba-laba yang memberikan efek halusinasi. Dalam halusinasinya mengambil skenario pasca Tang San menjatuhkan dirinya ke dalam lembah neraka, ia berhasil diselamatkan oleh para tetua sekte. Namun ia sama sekali tidak mengingat kehidupannya di Sri Lanka, melainkan hanya ingat di kehidupannya ini. Tempatnya ini bernama Sekte Tang. Di sekte ini awalnya memiliki aturan kasta yang membedakan antara murid dalam dan murid luar. Artinya para murid dari dalam sekte merasa derajat mereka lebih tinggi, sementara murid seperti Tang San yang berasal dari luar sekte dianggap lebih rendah. Namun dalam halusinasinya seorang murid menjelaskan bahwa kasta tersebut kini sudah dihapuskan semenjak Tang San berhasil diselamatkan. Para murid kini hanya dibedakan berdasarkan senior dan juniornya saja. Dalam percakapan ini akhirnya ingatan Tang San pun kembali saat ia bilang bahwa ia tak nyaman dipanggil senior Tang San dan menyuruh murid tersebut untuk cukup memanggilnya kakak Tang San. Hal ini sontak mengingatkannya dengan Xiaowu yang selalu memanggilnya begitu. Sehingga inilah yang men-trigger Tang San bisa kembali ke kehidupannya di Sri Lanka. Beralih ke scene terakhir ketika Tang Hao mengunjungi sebuah tempat yang banyak ditumbuhi rumput biru perak. Bisa dikatakan ini adalah makam dari mendiang istrinya ya, di mana sang istri memiliki kekuatan roh pelindung rumput biru perak seperti Tang San. Setelah berpamitan, ia menuju sebuah tempat yang ia sebut Balai Roh Pelindung untuk menuntut balas sekaligus menegakkan keadilan. Di kesempatan berikutnya akan lebih diperjelas mengenai asal-usul Tang Hao muda beserta istrinya yang berjuang melawan Balai Roh Pelindung. Serta mungkin juga akan diperjelas mengenai kehidupan Tang San di universe yang berbeda karena masih sangat minim informasi yang bisa kita dapat sejauh ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau detail yang saya lewatkan, silahkan menulisnya di kolom komentar ya.